Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Sejak awal kehadirannya, mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia dan alam semesta. Kehadiran agama baru di Kerajaan Kutai Kartanegara tidak serta-merta langsung diterima oleh masyarakat di pesisir Kalimantan Timur itu. Selain peran ulama, ada peran umara, yakni pemimpin negara yang menerima kehadiran Islam di wilayahnya. Sosok Aji Raja Mahkota tidak bisa dilepaskan dari perkembangan Islam di Kalimantan Timur, terutama di Kerajaan Kutai. Beliau Raja Kutai Kartanegara ke-6 dan pertama yang memeluk Islam saat Tunggang Parangan mengajaknya sebagai Muslim. Awal Maret tahun 2024 kemarin, kami sempat mengunjungi makamnya di Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Di sini, Aji Raja Mahkota dimakamkan bersama sang putra yang juga penerusnya, yaitu Raja Aji Dilanggar. Sementara tak jauh dari tempat ini, dimakamkan juga penyebar Islam pertama di Kerajaan Kutai, yaitu Tunggang Parangan. Oke Tribuners, sekarang Ami lagi ada di makam Raja Aji Mahkota, di mana beliau adalah raja dari Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang mula-mula memeluk Islam pada abad ke-17 Tribuners. Dan pada peziarah yang mengunjungi dan juga berdoa di makam Tunggang Parangan, dan ia juga dipercaya sebagai orang yang memeluk agama Islam di Kutai Lama ini. Setelah Islam diterima di Kutai Kartanegara, agama ini berkembang cukup pesat. Aji Raja Mahkota mendirikan sebuah masjid besar di ibu kota kerajaan yang menjadi tempat pendidikan bagi rakyat. Di masa ini, Islam telah menyebar sampai ke wilayah Sangkulirang di utara hingga di sekitar Sungai Jumpi di selatan dan ke pedalaman sampai ke Loa Bakung dan kini wilayah Samarinda. Jadi menurut manuskrip klasik itu, singkat cerita setelah berhasil mengislamkan, jadi Raja Mahkota waktu itu menerima dakwah Tunggang Parangan, kemudian Raja otomatis di agama baru Raja yang Islam ini diikuti oleh masyarakat Kutai. Ya awalnya tentu di pusat ibu kota, di Kutai Lama. Kemudian Tunggang Parangan difasilitasi oleh Raja melakukan dakwah Islam. Jadi sepanjang pesisir timur Kalimantan, kalau di naskah klasik itu disebutkan kalau di bagian selatannya itu Balikpapan, titik batasnya Balikpapan, ke utaranya sampai ke Manubar, Sangkulirang. Jadi sepanjang itu terjadi Islamisasi. Dari awal mula Tunggang Parangan. Dari awal Tunggang Parangan tahun 1575 itu dari Raja Mahkota dilanjutkan oleh putra beliau naik tahta, yaitu Aji Dilanggar. Oke Bapak, sekarang Ami mau bertanya mengenai Raja Mahkota Aji Dilanggar ini yang dikabarkan adalah beliau itu yang berhasil diislamkan oleh Habib Tunggang Parangan ya. Itu sosok seperti apa sih Raja Mahkota itu sendiri Bapak? Jadi sosok beliau kita tidak pernah, kalau kenyataan nyata kita kan belum pernah tahu, dan apa ya, tidak ada pernah meninggalkan ini wajahnya seperti ini ya. Jadi dari keturunan itu sebenarnya Kerajaan Kutai ini masih banyak yang tertutupi. Masih misterius sebenarnya. Ya. Tapi kerajaan itu tetap di desa kami ini, asal muasal kerajaan itu di Kutai Lama, Tepian Batu, Ulu Dusun, Jahitan Layar. Karena berganti nama itu setelah perpindahan kedua di Pemarangan. Nah, tapi kalau
saat ini kami juga menggerakkan Pok Darwis. Jadi dua yang saya pegang, saya menjaga situs, sekalian juga menggali budaya yang ini tadi, sejarah-sejarah Kutai, khususnya di Kutai Lama. Gitu. Oke. Dan untuk Raja Mahkota sendiri, kerajaannya ada di mana? Apakah di sini saat itu? Ya itu tadi, kalau yang sekarang ini kan termasuk Tunggang Parangan, itu kan hanya makamnya. Makamnya. Makam. Jadi kalau yang bersifat istana, bersifat apa, ya sampai ini kita belum pernah menemukan. Belum pernah menemukan. Belum. Nah, jadi hanya makam peninggalan-peninggalan. Bahkan raja yang pertama itu kan sifatnya dewa. Nah, dewa ya saya rasa mungkin kembalinya juga ke dewa, tapi tidak mungkin, pasti ada mama bapaknya. Benar. Nah, cuman kita tidak tahu ya siapa latar belakang beliau. Ya termasuk juga Raja Aji, Raja Mahkota Janggut Kawat sebenarnya namanya itu. Karena di tahun 2000-an nama itu berubah menjadi Aji Raja Mahkota Mulia Islam. Kenapa? Apakah karena dia memeluk agama Islam jadi akhirnya diganti namanya? Ya, itu mungkin urusannya yang di Kedaton ya. Orang-orang keraton lah yang punya hak. Beliau juga punya data yang lebih akurat ya. Nah, jadi berganti. Kalau kami dulu dari warisan nenek moyang kami, setahunnya itu hanya Raja Janggut Kawat. Begitu. Jadi begitu anunya. Latar belakangnya. Latar belakang dari sosoknya. Dan setelah raja itu menjadi pemeluk agama Islam, apakah beliau juga ikut menyebarkan agama Islam di kerajaan? Ya, nah ini pertanyaannya sebenarnya harus saya sampaikan juga. Nah, karena nanti bisa menjadi dilema. Sebenarnya beliau itu sudah Islam. Jadi dari keturunan itu, ya saya bilang tadi dari raja ke-1 sampai ke-5 itu kan terputus. Tetapi setelah itu semuanya Islam. Karena si Tunggang Parangan begitu mengikrarkan dengan si Janggut Kawat tadi, lebih duluan si Janggut Kawat itu mengucapkan 25 syahadat. Apa sebabnya? Sebabnya kan pasti ada sebab. Karena kekuatan kerajaan yang ada di Nusantara itu agamanya kan bukan Islam. Jujur saya bicara. Mungkin dengan kekuatan itu si Janggut Kawat tadi menyembunyikan keyakinan. Nah, karena si Janggut Kawat ini ingin bersatu padu dengan artinya menjalin persatuan di Nusantara. Benar. Contoh Bali kan sudah ada kerjasama dengan Bali, tapi di dalam keyakinan masing-masing kita punya posisi masing-masing. Nah, jadi itulah karena penyampaian pernah kami dengar beberapa kali ada yang masuk itu bahasanya versinya berbeda dengan kami. Benar, versinya kadang berbeda-beda. Nah, bikin orang kadang bingung gitu, Pak. Jadi memang sebelumnya beliau sebelumnya memeluk Islam, Muslim, tetapi ya itu tadi, ini saya bocori aja, itu kerajaan Kutai itu tidak terlalu mau merepotkan. Karena kerajaan Kutai ini hanya ingin menyatukan semua suku yang ada di Nusantara sebenarnya. Pastinya. Ya sampai sekarang lihat aja lah orang Kutai kan seperti apa sosok orang Kutai. Iya benar. Walaupun berbeda tapi tetap keyakinan kan itu tidak urusan masing-masingnya. benar. Dan untuk untuk Aji Dilanggar sendiri sama sosoknya seperti itu juga. Lebih kental lagi anaknya. Karena anaknya itu tadi setelah mengetahui bahwa bapaknya itu memang Muslim, dia belajar dengan si Tunggang Parangan tadi. Cuman ya pernah dipesankan dari Kesultanan, ajaran itu hanya itu, sholat, membaca Al-Quran, dan Yasin. Tidak berubah. Apa yang diajarkan Rasulullah, itulah keyakinan yang diterapkan di Kutai. Nah, begitu. Jadi lagi pendekatannya itu lebih lembut lah ya, lebih lembut agar bisa diterima oleh masyarakat Kutai Lama juga pada saat itu pastinya. Karena tidak menyalahi ya itu tadi kita ini kan banyak keyakinan Islam semua, tetapi ya berbeda ya, sering berbeda. Tapi kalau yang diajarkan Kesultanan dengan Tunggang Parangan itu apa yang diajarkan Rasulullah, itulah yang diterapkan begitu orang-orang Kutai Lama. Orang Kutai Lama akhirnya diterima. Ya. Dan untuk makamnya sendiri dari Raja Mahkota ada di tempat ini? Ada. Ya.
di atas bukit itu, Oh, di atas yang bukit. Bukit Oke. Jati itu. Nah di situ dengan anaknya Haji Dilanggar itu kan di bawah, ya, Oh, mereka barengan. barengan dia. Itu di abad ke-16 sampai masuk ke 17 ya, ke-17. Ya. Abad ke-17. Nah, 17 Haji Dilanggar. Oh, Haji Dilanggar. Oke. Dan apakah makamnya itu masih apa ya, kayak masih banyak juga pengunjung untuk melihat sampai sekarang? Ya lebih banyak. Jadi ini ada 3 makam. Artinya saya bocori aja. Kalau suku yang orang-orang yang ingin apa najarnya itu ya, dia pasti ke atas sana dulu. Nanti baru ke sini. Nah, tetapi ya itu tadi kalau orang Banjar dia ke sini dulu. Ke sini dulu. Ulama-ulama besar yang ada di Banjarmasin, dia harus patuhnya ke sini dulu. Benar. Orang Jawa juga ke sini. Benar-benar. Nah, jadi kalau selain daripada itu, dia naiknya ke sana. Oke. Nah, bahkan dia itu tadi, kalau di atas sana itu bernajar dengan si Janggut Kawat dengan Haji Dilanggar, bawa kambing ya, kambing, sapi, ayam dibawa. Kalau sudah terkabul, datang lagi. Ya, jadi kalau yang khusus situs, kita bicara situs Kutai Lama, sebenarnya Kutai Lama itu lebih makmur. Makmur dalam arti. Makmur di dalam artian manusia, masyarakat ini kan datang terus. Oke. Sudah membawa makanan, membawa apalagi itu kayak sapi kambing, bawa uang lagi. Nah, makanya kami kemarin kan pernah ditegur dengan Bupati. Coba Bapak tertibkan. Saya bilang nggak bisa Pak, warisan budaya yang sudah lalu, cara bekerjanya seperti itu. Benar. Dan lagi kita pernah juga sedikit nggak enak lah dengan si pengunjung tadi. Nah, dia bawa uang 1 biskom, baru dihambur-hamburkan, kita larang, bilangnya saya sudah berniat ingin menghamburkan ini. Nah, jadi jangan heran banyak yang minta-minta di sini. Oke. Sudah cukup kita terapkan, tapi tidak bisa. Bisa. Karena warisan budaya yang sudah Budaya yang lalu, sudah kental lama. nah gitu. itu terbawa. Jadi siapapun yang bisa, tidak bisa. Tidak akan terjadi itu. Oke. Tapi ya bagian dari positifnya juga membantu perekonomian dari warga sini juga pastinya. Ya, itulah saya bilang tadi. Karena mana yang sudah berjarah itu terkabul, dia datang lagi tadinya 1 biskom, bisa 10 biskom ya, bawa uang sen itu. Oh, wow. Tergantung apa keyakinan dia kan. Nah, di situ. Jadi Kutai Lama ini sebenarnya lebih makmur. Makmur ya. Makmur dia. Dikarenakan ada Dikarenakan, makam iya. Raja Mahkota Haji Dilanggar dan juga Habib Tunggang Parangan. Itu. Oke, luar biasa. Jadi apa namanya tuh saya rasa kalau di Indonesia mungkin Kutai Lama lah yang menang. Artinya menang di dalam kunjungan itu tadi. Benar. Nah, kita tidak buang uang, tapi orang yang datang membawa uang. Kan seperti itu. Iya, benar. Jadi ya contohnya UKM juga yang di depan ini setiap hari berjalan normal, bagus. Jadi kami bersyukur lah, alhamdulillah. Tapi kekurangan masih banyak. Yaitu tadi kekurangannya ingin membenahi apa yang diperintahkan pemerintah itu tidak efektif. Itu kelemahannya di situ. Oke. Dan untuk berarti untuk Raja Mahkota dan juga Haji Dilanggar itu mungkin bisa tahu Bapak wafat di tahun berapa? Apakah ada catatannya? Ada catatan. Ada di catatan. Ada. Dia lama pemerintah. Masa pemerintahnya ada itu. Kira-kira di tahun keberapa itu? Tahun berapa Di itu abad kemarin ya? keberapa? Coba ada di atas Bang sebenarnya. Ada di atas. Oh, ada di oke. ada di Kalau pemerintahnya 75 tahun. 75 tahun memerintah ya, Ya. untuk Raja Mahkotanya. Kalau anaknya 5 tahun. 5 tahun. Oh, 5 tahun. Jauh. Jadi Janggut Kawat itu yang paling banyak istrinya itu. Oke. Ya. Janggut Kawat yang paling banyak. Ya, paling banyak itu. Oke, terima kasih Bapak Oke, atas waktunya. ya. Terima kasih. Semoga kasih. nanti dengan adanya tempat wisata yang luar biasa ini juga bisa mengenalkan ke seluruh dunia dan bahkan bukan cuma di Indonesia saja bahwa bagaimana penyebaran agama Muslim yang Ya. ada di kota di tempat ini yang di Ya. Anggana ini sendiri Kutai Lama yang bisa menjadi pembelajaran juga untuk bagi semua orang ya. Ya. Dan dengan adanya orang-orang yang datang ke sini juga bisa membantu perekonomian dari warga sini juga ya pasti ya. Bapak. mudah-mudahan. Oke. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah sekali nih. Ya. Terima kasih Bapak Ya, atas terima kasih. waktunya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Setelah Aji Raja Mahkota wafat, tahta kerajaan Kutai diteruskan kepada putranya, yaitu Raja Haji Dilanggar. Di masa kekuasaannya, pengaruh Islam semakin berkembang di wilayah Kutai Kartanegara.
Satu dari keistimewaan Aji Dilanggar adalah dirinya merupakan murid langsung dari Tuan Tunggang Parangan. Sehingga bisa dikatakan dirinya adalah umara sekaligus ulama di Kerajaan Kutai Kartanegara. Dengan kondisi Aji Dilanggar yang relatif tidak terlalu muda lagi, ketika ia menjadi raja, ia lebih banyak menghabiskan waktunya di Langgar. Ia gemar beribadah dan juga mengajar di surau. Oke Tribuners, tadi kita sudah jalan-jalan dan juga melihat-lihat di makam Raja Aji Mahkota, di mana tadi kita sudah mengetahui bahwa Raja Aji Mahkota adalah raja yang memeluk agama Islam sehingga ini menjadi Kutai Kartanegara ing Martadipura. Dan juga Tribuners, para berziarah pun datang sampai sekarang masih ramai Tribuners, yang mula-mula dari kota-kota provinsi yang di seluruh Kalimantan, mulai dari Samarinda sampai ke Kutai Barat pun juga datangan ke sini. Dan pada saat-saat hari-hari besar pun dikabarkan juga bahwa tempat ini menjadi ramai oleh para peziarah. Masa kekuasaan Raja Aji Dilanggar relatif singkat, hanya 5 tahun semata. Namun di masa yang singkat itu, Raja Aji Dilanggar telah menggoreskan pena khusus dalam pena sejarah penyebaran Islam di Bumi Etam. Setelah Raja Aji Dilanggar wafat, agama Islam terus berkembang di kerajaan, bahkan semakin besar karena perluasan wilayah kerajaan Kutai Kartanegara. Namun ada satu pemimpin kerajaan Kutai yang melakukan langkah revolusioner dengan mengganti kerajaan menjadi kesultanan, serta dinobatkan sebagai pahlawan nasional dari Kalimantan Timur. Siapa dan bagaimana kiprah beliau? Simak terus jejak Islam di Bumi Etam dalam episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.